ila ruhin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ruhi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani dalam ya wal mursalin ila ruhi jamaah al ulama ila min nasyidus salim wa ila ruhi jami'i al ulama ila min nasyidus baina masyayikhina khususan ila ruhi Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Mutabahir Jalaluddin Abdurrahman bin Nabi Bakar As-Sayyuti nafa'allahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu utawi ingsun iku naqussu nyeritaken ingsun naqra'u tegese maca ingsun 'alaika ing atase sira Muhammad naba'ahum ing ceritane ashabul kahfi bil haqqi kelawan bener bisidqi tegese kelawan bener. Ya. Katanya Muhammad, kamu ditanyai oleh utusan dari Mekah mengenai siapa itu golongan yang pada tahun-tahun pertama mendiami gua itu. Nah, sekarang saya akan ceritakan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, akan saya ceritakan kepadamu dengan cerita mereka yang benar, karena cerita itu simpang siur, maka sekarang akan saya paparkan ceritanya secara benar. Cerita-cerita yang beredar, yang viral di tengah-tengah mereka orang-orang Arab itu tidak sahih, tidak benar. Nah, sekarang saya akan ceritakan kepadamu Muhammad secara benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum setuhune ashabul kahfi iku fityatun piro-piro anak muda amanu kang iman sapa fityah bi rabbihim ing pangerane fityah wa zidnahum lan nambahi ingsun hum ing fityah hudan ing pituduh. Hudan ing pituduh. Sungguh mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhannya, yaitu Allah, dan aku tambahi mereka imannya, aku tambahi mereka hidayahnya. Ya. Mereka itu adalah anak-anak muda yang betul-betul tauhid, mempercayai keesaan Allah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu saya tambahkan mereka taufik hidayahnya. Ya, bukan hanya saya biarkan, tapi mereka tambahkan hidayahnya. Saya perkuat hidayahnya sehingga mereka terus-terusan mempertahankan akidahnya dan selalu menghadap kepada Allah dan melebihkan atau mendahulukan amal soleh, sehingga dipaksa oleh rajanya untuk berbalik ke agamanya, yaitu menyembah berhala. Mereka tidak mau. Jadi ini ayat menunjukkan bahwa pemuda itu betul-betul yakin dengan kebenarannya, ya, yakin dengan apa yang dilakukannya adalah merupakan kebenaran, merupakan jalan yang betul-betul merupakan petunjuk yang benar dan lebih berhidayah daripada orang-orang tua yang masih dalam agama yang batal. Dan memang kebanyakan pada saat itu dan pada saat Nabi Muhammad, orang-orang yang memenuhi panggilan Kanjeng Nabi Muhammad itu kebanyakan anak muda. Orang-orang tua justru mereka mempertahankan kekafirannya,
mereka mempertahankan agamanya, kebanyakan anak muda. Sedikit orang-orang tua yang beriman kepada Nabi Muhammad itu. Ya. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa huwa syabun. Tidaklah Allah itu mengutus seorang nabi kecuali dia dalam keadaan masih muda. Dan memang nabinya muda, kebanyakan pengikut-pengikut awalnya adalah anak muda. Coba aja, qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka pada kaumnya Nabi Ibrahim, mereka itu mengatakan, saya mendengar seorang pemuda, ya, yang mereka sebut yaitu Ibrahim. Wa idh qala Musa li fatahu, muda, innahum fityatun. Jadi Nabi itu muda, anak-anakmu muda, energik ya, 40 masih energik kan. Makanya ketika kamu itu berumur 40 harus sudah berkualitas ya, harus sudah berkualitas ya. Ya saya segini ya karena takdirnya saya aja, sebenarnya harus lebih dari ini sebenarnya. Jadi umur 40 itu umur matang ya. Nabi diutus umur 40, menandakan bahwa kematangan seseorang itu ketika berumur 40. Kamu ketika 40 harus sudah kawin, harus sudah berkarya, harus sudah jadi tokoh, harus sudah betul-betul handal, sudah siap tampil gitu. 40. Ya. Allah Ta'ala dawuh wazidnahum huda, aku tambahi mereka hidayahnya. Mereka Ashabul Kahfi itu, ini menunjukkan bahwa hidayah itu bisa bertambah, iman itu bisa bertambah. Makanya disebutkan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang. Min plus min ya. Iman itu satu orang keimanannya jelas bisa melebihi orang lain. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Maka Allah mengatakan apa? Wazidnahum huda. Saya tambahkan mereka hidayahnya. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Warabatna lan nalekaken sapa ingsun ala qulubihim ing atase pira-pira atine fitsyah, qawainaha tegese nguataken isun ha ing qulub ala qaul haq ing atase ucapan Allah kang hak, ing atase ucapane Allah kang hak. Idh qamu ing dalem nalikane ngadeg sapa fityah bayna yadai malikihim ing dalam ngarepe rajae fityah, malikihim ya, baka mulkun kerajaan, malikun raja, malakun malaikat. Bayna yadai malikihim ing dalam ngarepe rajae fityah, wa qad amaruhum lan teman-teman perintah sapa malikihim hum ing fityah bisujudi kelawan sujud lil asnami maring pira-pira berhala. Allah Ta'ala membuat mereka bertahan dengan ketauhidan, mempertahankan ketauhidannya. Buktinya Allah berfirman warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Saya ikat hatinya mereka, saya ikat mereka itu, hatinya mereka itu dengan perkataan yang benar, dengan perkataan Allah yang benar. Pada saat mereka berdiri di depan rajanya dan raja itu memerintahkannya untuk sujud kepada berhala. Lalu apa? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha
laqad qulna idzan syatata. Faqalu maka pada ngucap sapa fitsyah, Rabbuna utai pangerane kita iku Rabbus samawati pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan nad'uwa ora bakal nyembah sapa isun. Nad'uwa nyembah ya. Pray kan bisa donga bisa nyembah ya. Pray itu sulbar. Lan nad'uwa ora bakal nyembah isun min duni saking liyane Allah, ay ghairi tegese liyane Allah ilahan ing pangeran. Laqad qulna yakti teman-teman ngucap sapa ingsun idza lamun nyembah isun ing liyane Allah. Laqad qulna yakti teman-teman ngucap ingsun idzan nalikane nyembah isun ing liyane Allah syatatan ay qaulan dza syatatin, qaulan ing ucapan dza syatatin kang duweni berlebihan, ay ifratan tegese berlebihan fil kufri ing dalam kufur. Inda'una lamun nyembah sapa ingsun ilahan ing pangeran ghairallahi liyane Allah fardhan kelawan fardu. Begini, mereka saya ikat dengan qaulul haq, ucapan yang benar, yaitu la ilaha illallah. Saya pertahankan, saya perkuat hatinya dengan qaul haq. Pada saat mereka berdiri di depan rajanya dan raja itu memerintahkannya untuk sujud kepada berhala. Apa ketika raja itu memerintahkan untuk sujud kepada berhala? Mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi. Yang memelihara kami adalah yang memelihara, yang mengelola langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah Tuhan selain Allah. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami mengatakan ya, kalau kami mengatakan bahwa kami menyembah selain Allah, berarti saya mengatakan sesuatu yang sembrono, sesuatu yang berlebihan dalam kekufuran. Sungguh kami menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Nah itu ya. Jadi rajanya namanya Dakyanus namanya, Dakyanus namanya. Waktu itu memerintahkan Ashabul Kahfi, anak-anak muda itu untuk menyembah berhala. Kembali kamu menyembah berhala. Tapi mereka jawab Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u ilahan min dunihi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang disembah kecuali Allah. Sesuatu yang dilakukan oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, ya, yaitu sujud kepada berhalanya dan menyembelih hewan untuk berhala itu tidak semestinya dilakukan. Tidak semestinya dilakukan kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi mereka memproklamirkan, menyatakan, memberikan statement pertama adalah Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Ya. Pengakuan kami hanya menyembah Allah, tentang berarti tauhidul uluhiyah ini. Ya. Tauhidul uluhiyah.
Yang kedua ialah lan nad'u min dunihi ilaha. Berarti tauhid rububiyah. Saya tidak menyembah Tuhan selain Allah. Nah ini. Makanya di ayat lain diterangkan wala in sa'latahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunallah. Ketika kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah. Nah, lan di sini linafyit ta'bid. Lan nad'u tidak akan. Berarti meniadakan selama-lamanya. Namanya nafyut ta'bid namanya. Ya. Kata-kata laqad qulna idan syatata ini menunjukkan bahwa mereka itu diajak kembali untuk menyembah berhala. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya raja itu menyalahkan menyalahkan mati-matian karena dia meninggalkan menyembah berhala itu. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Haula'i utem kon kaum munayiku kaum ingsun iku ittakhadun dadekaken sapa haula wis dadaken sapa haula min duni saking liyane Allah alihatan ing pira-pira pangeran laula ya'tuna halla ya'tuna mbok yaha nekani sapa haula alaihim ing atase fityah ya ala ibadatim ing atase ibadah haula bisultanin kelawan hujjah bayinin kang pertela bihujjatin tegese kelawan hujjah zahiratin kang pertela. Ashabul Kahfi mengatakan tentang kaumnya ya, mengatakan tentang masyarakatnya bahwa masyarakat pada saat itu, pada zaman Dicyanus itu mereka adalah penyembah berhala. Nah, mereka mengajak laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Mestinya mereka itu menyampaikan hujjah, menyampaikan alasan yang jelas tentang kebenaran apa yang mereka lakukan, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan yang batal itu, menyembah berhala itu. Mestinya mereka, masyarakatnya itu menyampaikan alasan yang jelas mengapa mereka itu menyembah berhala dan menganggapnya itu merupakan kebenaran. Wa halla aqamu ala sihhati madzabu ilaihi, semestinya mereka itu menunjukkan kesahan, kebenaran sikap atau tindakan yang mereka lakukan. Mereka tunjukkan dalil yang jelas, yang benar seperti apa. Coba. Tapi mereka tidak bisa menunjukkan apa dasarnya kok menyembah berhala. Dasarnya apa kok menyembah Tuhan selain Allah? Apa? Berarti ini menunjukkan bahwa istidlal dengan adamud dalil itu bisa dilakukan untuk menjadi dalilnya sesuatu yang tidak ada madlul dengan cara yang benar, baik secara akal atau secara mantik. Ya. Mereka tidak bisa menunjukkan dalil, berarti apa yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan.
Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Faman mangkau te sapa iku adzlamu luwi zalim la ahada tegese ora ana wong siji iku maujud adzlamu kang luwi zalim mimman ketimbang wong iftara kang gawe-gawe sapa man 'alallahi ing atase Allah kadziban ing goro atau kadziban kelawan goro binisbati syariki kelawan nisbataken tatkanya kutoni ilaihi maring Allah qala ta'ala daw sapa ba'dul fityati ya. Siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan Allah, orang yang bikin-bikin, orang yang buat-buat sesuatu kebohongan untuk Allah, yaitulah mereka orang yang paling zalim. Jadi tidak ada orang yang melebihi zalimnya daripada orang yang mendustakan Allah, orang yang bikin-bikin secara bohong untuk Allah gitu. Ya. Berarti tidak mengakui adanya Allah kan? La ahada asyaddu zulman min iftira'il kadhibi 'ala Allah wa nisbati syariki ilaihi. Berarti orang yang paling zalim adalah orang musyrik, orang kafir. Fahum qaumun zalimuna kadzibuna fi qaulihim dzalik. Mereka adalah kaum atau masyarakat yang zalim, yang berdusta, yang berbohong. Tapi salah satu tanda, salah satu pertanda, salah satu ciri kelembutan Allah, kesantunan Allah, segitu sudah diancamnya, segitu sudah ditakut-takutinya oleh Ashabul Kahfi itu, Allah tunda siksanya, Allah tunda azab untuk mereka, untuk biar mereka melihat persoalannya. Barangkali saja mereka akan mencabut agamanya dan berpindah kepada agama hak, yaitu iman. Jadi Allah masih menunggu-nunggu mereka. Siapa tahu mereka itu beriman. Wa kana min lutfillahi bihim anna malikahum ba'da an haddadahum wa ta'adum amhalahum liyanzuru fi amri ma'lum mirjun. Ya. Jadi begini, salah satu kelembutan Allah, setelah raja itu menakut-nakuti, raja itu mengancam, tetap raja itu masih mau menunggu, ya, mau menunda. Ya. Karena raja masih berharap orang itu kembali kepada agama yang sebelumnya, yaitu menyembah berhala. Ya. Fawajaduha fursatan muatiyatan wa harabu firaran bidinihim minal fitnah. Ya. Lalu mereka mendapatkan fursah dan mereka lari untuk menghindari fitnah itu. Jadi setelah diancam seperti itu agar kembali kepada agamanya oleh rajanya, lalu mereka lari. Qala daw sapa ba'dul fityati, setengah golongan, setengah anak muda, li ba'din maring setengah kang weneh, wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idza tazalatumum lan ing dalem nalikane aparane mencil, ya, bersembunyi sapa sira kabeh hum ing kaum, mencil sapa sira kabeh ing kaum, wa ma ya'buduna lan ora nyembah sapa wa idza tazaltumuhum wadhkuru ya ahlal kahfi dzalikal khitaba alladzi sadara min ba'dikum li ba'din hina ma samtum alfum. Wa idza tazaltumuhum,
lan nalikane mencil sapa sira kabeh hum ing kaum ya wa ma ya'buduna lan hale ora nyembah sapa haula ashabul kahfi illallah angin ing Allah fa'u mangka ngungsi sira kabeh ilal kahfi maring gua yansyur mangka gelar mangka beberaken lakum maring sira kabeh sapa rabbukum pangerane sira kabeh min rahmati saking rahmate rabbukum wa yuhayyi lan nyawis-nyawisaken sapa rabbukum lakum maring sira kabeh min amrikum saking perkarane sira kabeh mirfaqon ing manfaat lafad mirfaqon bi kasril mim lan den kasraken mime wa fathil fail lan den fathaken fa bil asam lan swalike boleh marfiqa ma yaiku barang tartafiquna kang ngalap manfaat sapa sira kabeh ma yaiku barang tartafiquna kang ngalap manfaat sapa sira kabeh bi kelawan ma min ghadha insan min ghidhain saking makanan siang wa asyainan lan makan sore wa asyainan makan sore lan makan sore. Ingatlah wahai ashabul kahfi pada saat percakapan antara kalian satu dengan yang lain ketika kalian bertekad untuk lari dari raja, dari masyarakat karena memegang teguh agama kalian, lalu kalian bersembunyi atau mengasingkan diri dari kaum kalian ya. Wa idz'tazaltumuhum ketika kalian mengasingkan diri dari mereka wa ma ya'buduna illallah sementara kalian ya ashabul kahfi itu tidak menyembah kecuali Allah wa faraqtumuhum uzlatan madiyatan lil bil mufaraqah ya bil abdan wal mafar wal maqam ya wa idz'tazaltumuhum ya wa ma ya'buduna illallah mereka tidak menyembah kecuali Allah apa fa'wu ilal kahfi maka mengungsilah kalian ke gua maka Tuhanmu akan memberimu rizki memberimu rahmat ya melimpahkanmu rahmat dan menyiapkan kamu makanan apa yang bisa kamu ambil manfaat yaitu makan siang dan makan sore ya fariqu qaumakum jasadiyan pisahkan atau pisahi masyarakat kalian ya, lepaskan masyarakat kalian secara jasad secara kasat mata ya bukan secara makna secara jasad dan kamu bersembunyi dalam gua yang luas yang ada di gunung ya. Setelah kalian berpisah dengan mereka secara ruhani lalu ayo kita mengikhlaskan diri beribadah di tempat yang sepi yang jauh dari orang-orang yang ahli syirik dari mereka. Kalau kalian melakukan hal itu maka Allah akan melimpahkan rahmat dan Allah akan menutupi kalian dari masyarakat kalian. Allah permudahkan untuk kalian urusan kalian yaitu apa? Makan siang dan makan malam. Jadi di antara sebagian kelompok ini mengajak kepada sebagian kelompok yang lain. Akhir sepakatlah mereka pergi menuju gua itu kan. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Wa tarlan ningali sapa sira Muhammad
asyamsa ing srengenge idza tala'at nalikane metu apa asyams dzata shimali ing dzata shimali tazawaru makan doyong apa syams bitasydidi kelawan ditasydid wa takhfilan takhfif boleh tazawur boleh tazawaru tamil tegese condong apa syams an kafim saking guai ashabul kafi dzatal yamini ing dalam arah tengen nahiyatu tegese ing dalam arah tengen sisi tengen wa idza gharabat lan nalikane surup apa asyams taqridu mangka ninggal ing ashabul kafi mangka ninggal opo asyams ing ashabul kafi dzata shimal ing dalam sisih kiwe tatrukub tegese ninggalaken opo syams ing ashabul kafi wa tatajawazulan lan ngliwati opo asyams anhum sangking ashabul kafi fala tusibuhum mangkora mikenani opo syams ing ashabul kafi albattata kelawan babar pisan. Jare Gusti Allah Muhammad atawa sapa bae lamun nasiran deleng srengenge pada saat kuwen srengenge bakal tulu ya, kalau terbit maka akan condong dari guanya, berpaling dari guanya ke arah sebelah kanan, sehingga sinar matahari tidak masuk ke dalam gua. Kalau matahari itu terbenam, maka matahari itu tidak akan meninggalkan sinarnya ke dalam gua itu. Ya tetap aja nggak kena sinar matahari. Jadi gua itu dalamnya gua sama sekali tidak kena sinar matahari. Karena ketika terbit maka mataharinya condong ke arah kanan. Pokoknya sinar matahari itu tidak akan masuk ke dalam gua. Ke dalam gua ya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru anka fihim dzatal yamini wa idza gharabat taqridum dzatas shimal wa hum fi fajwatin minhu wa hum utawi fityah atau ashabul kafi iku fi fajwatin ing dalam tanah kang luas minhu saking al-kahfi muttasi'in ing dalam tanah kang jembar kang luas minal kahfi saking gua yanaluhu merkoleh ing ashabul kahfi opo bardurrihi ademe atise angin wanasimuha lan semilire arrih ya. Mereka itu berada di dalam gua yang luas, gua amba, gua jembar ya. Mereka itu berada dalamnya gua yang luas yang yang akan merasakan dan mereka merasakan dinginnya angin dan semilirnya angin karena luasnya gua kan. Nah itu. Wahum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Dzalika min ayatillah. Dzalika utemukon al madzkur. Dzalikal madzkuru temukon keterang kang wis den tutur iku min ayatillah saking pira-pira tanda kagungane Allah. Dalaila tegese pira-pira dalil. Dalaila dalam min dalaili qudratihi saking pira-pira dalil kekuasaane Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falang tajidalahu waliyam mursyida. Man ute sapane wong iku yahdi maringi pituduh sapa Allahu Allah
fahuwa mangkau taiman iku al muhtadi wong kang oleh pituduh. Waman utai sapane wong iku yudlil nyasaraken sapa Allah iman falan tajida mangko bakal nemu sapa sira lahu maring man waliyan ing dat kang nulungi atau wong kang nulungi mursyidan kang nuduhaken ya. Jadi gua itu sama sekali tidak mendapatkan efek daripada matahari, baik pagi, siang atau sore, tidak pernah mendapatkan sinar mata yang petoru BTB, masya Allah. Selama sepanjang siang tidak pernah kena matahari, dan mereka berada di tempat yang luas, yang terbuka, sebenarnya bisa terkena matahari kalau Allah tidak menutupinya. Ya. Di manakah gua yang pernah didiami oleh Ashabul Kahfi itu? Para sejarawan berkata dengan beberapa pendapat, ada yang mengatakan di sebuah lembah yang dekat dengan nama kota Ailah, yaitu di daerah Aqobah di selatan Palestina. Ada yang mengatakan di sebuah kampung namanya Nainawa di Mosul itu Mosul, yaitu utara Irak. Ada yang mengatakan fi janubi Turkiya, selatan Turki. Masya Allah, ya ampuh. Min biladirum sabiqon, dulu salah satu kawasan yang dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah, semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil karena baik Al-Qur'an atau hadis tidak ada yang menjelaskan tepat di manakah gua yang ditempati itu. Ya, jare wong Syria ya gua bengen Ashabul Kahfi, jare wong Turki ya gua kene, jare wong ya guys padang aku kabeh pakana gunung tulana lobangnya mone gua Ashabul, padahal bundi isun lagi ning Damaskus ning Syria ya mone gua ghar Ashabul Kahfi, gua Ashabul Kahfi ya mau sembayang apa tapi ya membuh nyatane ya iya dudu. Jadi ahli sejarah berbeda pendapat dan tidak ada keterangan yang jelas yang pasti baik Quran atau hadis. Ya. Coba ya. Dzalika min ayatillah, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu bertahannya anak-anak muda di satu gua dalam beberapa tahun yang lama, bertahun-tahun sampai 309 tahun. Ketentuan Allah memberikan matahari tidak sampai masuk ke dalam gua itu salah satu kekuasaan Allah. Salah satu kekuasaan Allah yang menarik, yang mengagumkan, dan itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah, luasnya ilmu Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu menjaga orang-orang yang ikhlas beribadah. Berarti benar-benar kan ikhlas beribadah ya, Masya Allah. Padahal kita kan sembayang pengennya masjidnya anyar ya. Sembayang pengennya enak. Berarti kan seakan kurang ikhlas. Pengennya aman. Jadi
Ini menunjukkan kalau dalam kondisi tidak aman, uzlah. Kita apa? Mengasingkan diri. Ini buktinya Ashabul Kahfi. Ketika menghadapi raja yang otoriter, masyarakat yang tidak mau diajak ibadah bareng, maka untuk menjaga keimanannya mereka harus mengungsikan diri di gua itu. Luar biasa. Ya. Terjaganya Ashabul Kahfi ini menunjukkan kelembutan dari Allah, perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang diberi pertolongan Allah, diberi hidayah dengan tanda-tandanya, dengan alasan-alasannya, diberi petunjuk dengan dalil yang menguatkan, mendatangkan kepada perkara yang hak, Allah memberinya taufik kepada apa yang ia cintai, apa yang ia ridhoi, seperti Ashabul Kahfi ini, maka dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk mana jalan yang benar, orang yang beruntung dengan keuntungan yang sempurna. Nah, ini mayahdillah ini boleh jadi ini merupakan sanjungan kepada Ashabul Kahfi, kepada Ashabul Kahfi. Ya. Jadi orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil falang tajidal waliyyan mursyida. Orang yang Allah sesatkan, artinya tidak diberi taufik, tidak diberi pertolongan, diberi hidayah dengan ayat-ayatnya karena pilihannya kepada orang itu jelek, ya, maka orang itu tidak akan mendapatkan penolong, pembela, ya, yang bisa menolong dia dengan memberikan hidayah, memberikan hal yang benar kepada dia untuk mencapai yang baik. Dan tidak bisa ada orang yang menunjukkan jalan kebaikan, baik dunia atau akhirat, seperti orang-orang kafir yang mengingkari adanya penghidupan kembali setelah kematian itu. Jadi taufik dan khidlan, pertolongan dan penestapaan, ya, menolong dan merendahkan itu adalah di tangan Allah. Allah akan memberi pertolongan kepada yang ia pilih dan Allah akan merendahkan kepada orang yang dia pilih. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqudu wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa kalbuhum basitun dhira'i bil wasid. Wallahu a'lam bissawab.